Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nadi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat karunia dan inayahnya lah kita dapat diberikan kesehatan hingga hari ini. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Fadila dan rekan saya Anwar Hidayat. Pada mata kuliah Manajemen Produksi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Kamaruzzaman MM, kami akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat dengan judul Pemeliharaan Fasilitas dan Penanganan Bahan atau Material Handling. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anwar Hidayat. Kepada Anwar, waktu dan tempat saya silahkan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang pemeliharaan fasilitas. Apa sih pemeliharaan fasilitas? Nah, jadi pemeliharaan fasilitas itu ialah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau menyesuaikan penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, berikutnya yang kedua ada tujuan pemeliharaan fasilitas. Nah, tujuannya ini ada 6. Yang pertama, kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat. Yang ketiga ada itu untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan atau yang di luar batas. Yang keempat ada itu untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin. Yang kelima, menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Yang terakhir, yang keenam adalah untuk mengadakan suatu kerjasama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya. Berikutnya yang ketiga itu jenis-jenis pemeliharaan fasilitas. Nah, secara umum ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dikategorikan dalam 2 cara, yaitu yang pertama ada pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana ini ada 2. Yang pertama itu pemeliharaan pencegahan, yang kedua pemeliharaan korektif. Nah, berikutnya yang kedua itu ada pemeliharaan tak terencana. Nah, berikutnya pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terorganisir atau untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang. Pengadilan, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pemeliharaan terencana dibagi menjadi 2 aktivitas utama, yaitu yang pertama ada pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan ini adalah inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan produksi terhenti. Yang kedua, pemeliharaan efektif korektif. Nah, pemeliharaan korektif itu pemeliharaan yang dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian. Berikutnya, pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan tak terencana itu pemeliharaan darurat yang didefinisikan sebagai pemeliharaan di mana perlu segera dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang serius. Misalnya hilangnya produksi
kerusakan besar pada peralatan, atau untuk keselamatan kerja. Pada umumnya, sistem pemeliharaan metode tak terencana adalah di mana peralatan yang digunakan dibiarkan atau tanpa disengaja rusak hingga akhirnya peralatan tersebut akan digunakan kembali, maka diperlukannya perbaikan atau pemeliharaan. Nah, selanjutnya ada efisiensi dalam pemeliharaan fasilitas. Itu ada dua. Yang pertama itu persoalan teknis, itu persoalan yang menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan kemungkinan timbulnya kemacetan yang disebabkan karena kondisi fasilitas atau peralatan produksi yang tidak baik. Yang kedua, ada persoalan ekonomis, yaitu persoalan yang menyangkut bagaimana usaha yang harus dilakukan supaya kegiatan maintenance yang dibutuhkan secara teknis dapat efisien. Nah, salah satu contoh video pemeliharaan fasilitas pada kapal sebagai berikut. Halo Sobat Docking, kalian udah tahu kan di video PMS sebelumnya, kalau setiap kapal itu harus melakukan perawatan terjadwal. Nah, sekarang ayo kita bahas bagian apa aja yang harus dirawat dari kapal secara umum. Yang pertama, pemeliharaan lambung kapal yang dimulai dari pengecekan ketebalan plat, lalu pembersihan dan pengecatan lambung. Kemudian dilakukan pengecekan sistem propulsi dan pengecekan mesin kapal. Selanjutnya pengecekan bagian konstruksi dan kalibrasi pada sistem navigasi dan kelistrikan. Gak lupa juga dengan pengecekan sistem piping dan valve. Yang terakhir dan juga gak kalah penting yaitu pengecekan kondisi perlengkapan keselamatan pada kapal. Nah, menarik bukan? Nantikan terus video menarik dari kegiatan Insanti Teda. Jangan lupa like, komen, dan share ke Sobat Docking lainnya bila merasa tertarik dengan video ini. Baiklah kawan-kawan, saya akan membahas sedikit mengenai submateri yang kedua atau yang ke B tentang penanganan bahan atau material handling. Penanganan bahan atau material handling adalah kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan yang mana dimulai dari sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai pada barang tersebut jadi atau produk akan dikeluarkan dari pabrik. Penanganan bahan ini akan selalu terlibat dalam aktivitas manusia yang melibatkan material. Material handling dalam bidang rekayasa dan teknologi erat kaitannya dengan aktivitas industri, baik industri di bidang manufaktur maupun konstruksi skala kecil maupun besar, yang berkaitan dengan pemindahan, pembongkaran, dan penumpukan bahan baku atau material dari satu titik ke titik yang lain. Masuk ke pembahasan kedua dari submateri B, yaitu biaya penanganan bahan. Biaya penanganan bahan itu apa sih? Biaya penanganan bahan itu terdiri atas upah untuk orang yang memindahkan bahan atau material handling tadi. Lalu ada biaya investasi dari berbagai alat pemindahan bahan yang digunakan, dan biaya-biaya yang tidak dapat dipisahkan dan termasuk dalam biaya produksi untuk mengerjakan produk dan hasilnya. Dari biaya-biaya material handling ini ada sebagian yang termasuk dalam biaya langsung atau direct cost, dan ada sebagian lagi yang merupakan biaya tak langsung atau indirect cost. Masuk ke pembahasan ketiga dari submateri B, yaitu membahas mengenai efisiensi dalam penanganan bahan. Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau memperkecil biaya material handling dapat memperhatikan prinsip-prinsip material handling. Adapun prinsip-prinsipnya itu terbagi menjadi 7. Prinsip yang pertama yaitu material handling harus dikurangi atau dihindari apabila mungkin dari semua pekerjaan dalam pabrik. Yang kedua, pekerjaan material handling yang tak dapat dihindarkan atau dikurangi harus dimekanisasikan, seperti dengan menggunakan ban berjalan atau conveyor, dan fork truck atau forklift. Lalu yang ketiga, alat-alat handling harus dipilih berdasarkan pertimbangan ekonomi atau efisiensi
dan dapat berguna bagi kepentingan keseluruhan pabrik. Yang keempat, alat-alat handling yang ada harus digunakan secara lebih efisien dalam pabrik. Yang kelima, dalam mempersiapkan plan layout baru atau memperbaiki layout yang ada, semua pekerjaan material handling harus direncanakan dengan baik. Yang keenam, sebelum memutuskan penggunaan suatu jenis peralatan handling yang mekanis, perlu dibuatkan suatu analisis yang lengkap untuk dapat ditentukan jenis peralatan apa yang paling sesuai dan paling ekonomis untuk pekerjaan tersebut. Lalu yang ketujuh, rencana untuk memperkenalkan peralatan handling atau membuat perubahan atas peralatan-peralatan yang ada haruslah dibicarakan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, beserta usul-usul sebelum penerapan dilakukan. Kita masuk ke pembahasan keempat dari submateri B, yaitu pemilihan peralatan penanganan bahan. Peralatan material handling dalam suatu perusahaan pabrik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama ada fixed pad equipment dan yang kedua varied pad equipment. Masuk ke fixed pad equipment. Fixed pad equipment yaitu peralatan material handling yang sudah tetap atau fix digunakan dalam suatu proses produksi dan tidak dapat digunakan untuk maksud-maksud lain. Sifat dari fixed pad equipment ialah yang pertama, biasanya tergantung atau ditentukan oleh proses produksi. Lalu yang kedua, sifatnya sudah tetap tidak fleksibel karena hanya digunakan untuk mengangkut barang-barang atau bahan-bahan secara terus-menerus atau continue dan tidak dapat digunakan untuk maksud yang lain. Lalu yang ketiga, mesin-mesin atau peralatan ini biasanya menggunakan kekuatan tenaga listrik. Adapun contoh dari fixed pad equipment adalah yang pertama itu ban berjalan atau conveyor, yang kedua derek atau clamps, yang ketiga lift atau elevator, dan yang keempat itu adalah kereta api. Dan contoh-contoh yang tadi itu merupakan mesin atau peralatan yang digunakan menggunakan kekuatan tenaga listrik. Kita lanjut membahas yang kedua, yaitu varied pad equipment, yaitu merupakan peralatan material handling yang sifatnya fleksibel, dapat dipergunakan untuk bermacam-macam tujuan dan tidak khusus untuk mengangkut atau memindahkan bahan-bahan atau barang-barang tertentu. Adapun sifat-sifat dari varied pad equipment ialah yang pertama, biasanya tidak tergantung dari proses produksi, lalu yang kedua dapat dipergunakan bermacam-macam operasi, dan yang ketiga, mesin-mesin atau peralatan semacam ini biasanya digunakan dengan kekuatan tenaga manusia atau tenaga mesin dan motor. Adapun contoh dari varied pad equipment adalah bermacam-macam truk, lalu yang kedua fork truck atau forklift, lalu yang ketiga kereta dorong. Jadi maksudnya varied pad equipment ini dia menggunakan dua tenaga, teman-teman. Yang pertama itu menggunakan tenaga manusia dan menggunakan tenaga mesin atau tenaga motor. So, ke pembahasan terakhir di sini kami mengambil salah satu contoh video mengenai penanganan bahan pada proyek bangunan. Dan bagi teman-teman kami mohon disimak sampai akhir ya, agar teman-teman mengerti apa itu penanganan bahan atau bahasa lainnya adalah material handling. Selamat menonton. Safety is in your hands. Material handling. Human hands are complex and unique. They are one of mankind's greatest assets. Can you imagine not being able to use or work with your hands, doing these simple tasks? How important are your hands? The hand is one of the most complex parts of your body. The many bones, muscles, tendons, and nerves allow you to grip and perform a wide variety of complex tasks. Without your hands, it would be extremely difficult to do the simple things you take for granted. Putting your hands in unsafe or wrong places, using the wrong tools, or touching moving equipment can cause severe injuries. Fingers don't grow back. Recent reports indicate that more than 25% of
of all workplace accidents involve hand and finger injuries. You only have 2 hands, 10 fingers, and no spares. Almost all tasks on site require you to use your hands and can seriously injure you if not careful. You should always be careful when doing common lifting and moving activities in and around your area. Assess the risk and always identify the hazards around you. Safe handling of glass. Handling of glass is often seen as a non-routine task. Remember to always complete a risk assessment and involve an expert or the supplier before doing the job. Use the correct gloves and other PPE for handling of glass. Make sure you know the correct method and have the correct tools and equipment before proceeding. Use the correct and well-maintained lifting and transporting equipment. Inspect equipment before use. Never handle or work with glass when it's wet. If you're not comfortable about your task and don't feel safe, stop and ask your supervisor or involve an expert. If the job cannot be done safely, don't do it. Always use the right gloves for the job you're doing. The Kevlar cut-resistant gloves for handling glass and using Stanley knives. Leather gloves for light-duty handling. Ultrain grey gloves for light-duty mechanical work. PVC gloves for medium to heavy-duty cleaning and chemical handling. Leather padded heat-resistant gloves for welding and hot work. Change management. Remember, as with clothes, there is often a need to change your PPE to suit the type of work you are performing. SLAM. Stop, look, assess, and manage. You should always perform SLAM before you start your work for the day. Stop. Engage your mind before you use your hands. Look. Look at your workplace and surroundings to identify possible hazards. Assess. Assess the effect of the hazard on people and the environment. Manage. Manage the possible hazard with effective controls and advise others. Hazards common to material handling include heavy or awkward loads requiring more than one person to handle safely. Look out for very sharp, cold, or hot objects. Be aware of potential pinch points. Make sure that your work area is clean with no obstacles. Be careful when working or walking on uneven surfaces. You must always use the correct tool for the job. Hand tools simplify your life, but if not handled correctly, can cause serious injury. A damaged shovel can be harmful to a person using it. Make sure you inspect equipment before use. Avoid using a bolster or chisel if the head is damaged. When there is a mushroom head, the steel splits can protrude into your face. You can make a difference and help everyone stay safe and achieve zero harm, zero tolerance, and zero repeats. Baiklah teman-teman, itu merupakan video yang kami ambil dari salah satu contoh yang ada di YouTube. Mengapa kami mengambil video tersebut? Karena kami ingin teman-teman mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam penanganan bahan atau material handling saat bekerja. Jadi selama bekerja kita harus memperhatikan hal-hal. Kita harus misalkan kayak tadi, supaya tangan kita tidak terjadi kecelakaan kerja, kita harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya sesuai kriteria yang kawan-kawan perlukan di tempat kerja nanti. Jadi tujuan dari video tersebut adalah untuk memberitahu akan
meminimalisir resiko-resiko dalam bekerja. Mungkin itu saja pembahasan mengenai material handling yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan dan penanganan bahan merupakan kegiatan yang penting bagi sebuah perusahaan. Karena pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat atau memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan, dengan hasil produk yang berkualitas. Dan penanganan bahan sendiri adalah kegiatan mengangkat mengangkut dan meletakkan barang atau bahan dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan dimulai dari sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai pada barang jadi atau produk dikeluarkan dari pabrik. Keduanya mempunyai peran yang penting dalam mendukung proses produksi agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Demikianlah video presentasi dari hasil makalah yang kami buat. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video kami sampai selesai. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.